Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kurang Piknik. Pada kesempatan kali kita kembali di channel Anak Kurang Piknik. Pada kesempatan kali ini aku mau sedikit share tentang seperti yang kalian bisa lihat di thumbnail, bumbu nasi goreng. Tapi selain untuk nasi goreng, bumbu ini juga enak untuk bumbu tumis-tumisan yang lain seperti buncis, kacang, sawi, dan sayur-sayuran yang lain. Untuk bumbu tambahan, kalau bumbu tambahan kayak ada bawang putih, bawang merah, jahe, mungkin jangan suka pakai jahe, itu bisa kalian tetap masukkan untuk bumbu utama. Tapi untuk tambahan perasanya itu bisa kalian tambahin ini, nanti pasti rasanya sangat mantap. Tapi di sini yang sangat utama, aku mau share ini untuk bumbu nasi goreng, khususnya di warung aku di angkringan Kang Pras. Jadi di warung angkringan Kang Pras ini ada 3 menu utama yang wajib kalian cobain. Ada Magelangan, nasi goreng, dan bakmi goreng. Nah, dari 3 menu ini, bumbu utamanya ya ini nah, akan aku share kali ini. Tapi mungkin kalau kalian masih ragu, jadi seperti apa ya rasanya, boleh deh kalian langsung aja ke lokasinya, ke tempat kita di nasi goreng angkringan Kang Pras. Itu lokasinya ada di Tak, Sumberagung, Moyo, dan Sleman di Jogja ya. Ini untuk warga Jogja yang mungkin lagi jalan-jalan ke daerah barat. Ini kalau daerahnya mana mas? Nah, ini daerahnya itu ada di Ring Road, tahun Ring Road Barat. Nah, itu Demak Ijo itu langsung lurus aja sampai sebelum lampu merah, sebelum melewati Kali Progo. Itu belok kiri. Langsung Google Map aja angkringan Kang Pras, langsung ketemu. Jadi menu yang sering dipesan di sini itu adalah Magelangan. Ini menu favorit di sini, dan di Magelangan ini bumbu yang kita pakai ini bumbu yang akan aku share kali ini. Jadi bumbunya itu simple tapi enak banget gitu. Jadi kalian ikuti aja bagaimana pembuatan bumbunya, karena kita harus racik-racik, masak bentar, baru kita ini bumbunya bisa kalian pakai terus secara berkala. Nah ini saran aku ya, bisa kalian buat tuh cukup banyak, nanti bisa kalian simpan di kulkas, disimpan, bisa dipakai beberapa kali. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, kalian bisa simpan baik itu di freezer, kulkas, maupun tempat biasa ya. Tapi untuk ketahanannya sendiri itu berbeda-beda. Jadi pokoknya misalkan di tempat biasa itu hanya beberapa hari. Kalau di kulkas itu bisa 1 bulan, bisa sampai 1 bulan. Tapi dengan suhu yang cukup rendah ya. Kulkas istilahnya, kalau kulkas itu kan ada pengatur suhunya, itu dimaksimalin, itu bisa sampai 1 bulan. Jadi nanti akan ada pembekuan di situ. Tapi kalau misalkan di kulkas tapi bahan bumbunya itu tidak membeku, berarti hanya bisa beberapa minggu saja. 1 sampai 2 minggu itu udah mentok ya. Karena emang nggak ada pengawetnya di sini, bahannya asli dari pematangan biasa. Kalau pengen lebih lama itu bisa kalian masukkan ke dalam freezer, itu bisa tahan 1, 2, atau 3 bulan itu bisa. Karena emang dari bahan ini tuh nggak mengandung air. Jadi seperti yang nanti proses kita akan lihat nanti, itu prosesnya dari kalian cuci itu langsung kalian chopper, kalian haluskan. Nah, proses itu sebelum kalian habis kalian kupas bahan-bahannya, terus kalian cuci, itu jangan lupa dikeringkan dulu sampai tidak ada kadar air, tambahan kadar air dari luar seperti itu. Jadi kering gitu ya. Setelah itu baru kalian olah. Kalau tidak nanti pasti bahannya akan cepat basi karena mengandung air. Jadi nanti ada pengawet alami, yaitu kita pakai minyak goreng. Nanti bakalan yang bikin bumbunya ini awet itu pakai minyak goreng. Oke, biar kalian tidak penasaran, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke proses pembuatannya. Ya, oke teman-teman, nih sekarang kita udah berada di lokasinya, bisa kalian sendiri 4 bahan utama untuk pembuatan bumbu nasi goreng. Ya, simpel dan mudah kan, ini terdiri dari 4 bahan. Yang pertama di sini ada
bawang putih yang udah kita cincang halus kalau biar mudah pakai chopper ya. Yang kedua ada cabai merah, boleh keriting, boleh yang besar ya, selera. Yang ketiga ada bawang merah, dan yang ini yang paling penting bisa kalian sendiri, ebi. Nah, ini bahan utama untuk bumbu-bumbu nasi goreng mungkin yang sering kalian beli di luaran sana maupun di angkringan Kampras itu wajib pakai ebi untuk rasa laut ya, rasa seafood. Oke, kita lanjut aja ke dapur untuk proses pembuatannya. Nah, oke pertama-tama, nah ini seperti yang aku bilang tadi, proses pengawetan dan pemasakannya itu pakai minyak. Kita masukkan minyak secukupnya, yaitu sampai bisa merendam semua bahan yang mau kita buat tadi. Nah, ini kita tunggu proses sampai minyaknya agak panas ya. Jangan sampai terlalu panas, yang penting panas aja nanti biar tidak terjadi gosong saat pemasakan. Dan untuk apinya sendiri kita pakai api sedang cenderung kecil ya, jangan yang besar. Nanti kalau besar nanti bawang-bawangannya bisa gosong. Oke, ini setelah nanti panas langsung kita masukkan bahan-bahannya. Seperti yang aku bilang tadi, untuk bahan-bahannya bisa kalian chopper maupun kalian potong halus. Ini pertama untuk kita masukkan bahan pertamanya yaitu bawang putih biar aromanya itu bisa keluar. Jadi yang pertama itu bawang-bawangan dulu, habis itu baru yang lainnya. Kita tunggu sampai aroma harum dari bawang itu tercium keluar ya. Nah, ini buat aroma bawangnya nanti jadi masakan itu lebih sedap, harum istilahnya. Kita aduk-aduk bentar. Nah, ini jangan ditinggal ya, nanti kalau ditinggal bisa langsung hangus ini karena bahan-bahan ini mudah sekali hangus, jadi jangan ditinggal, ditunggu, diaduk terus sampai matang. Oke, ini bahan yang kedua masuk ada bawang merah ya. Nah, ini bawang merah kita masukkan kedua, sama seperti bawang putih tadi kita aduk-aduk terus sampai tercampur, dan ingat jangan ditinggal, kalau ditinggal nanti bisa gosong. Pakai api sedang kita aduk-aduk sampai rata tercampur semua bahan. Jadi untuk proses pemasakannya sendiri itu enggak terlalu lama ya, ini cukup kurang lebih 5 menit aja udah matang dari semua bahan ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, aduk-aduk terus sampai bahannya tuh tercampur dan jangan sampai lengket di penggorengan ya. Jadi ini kalau ditinggal ini nanti bisa lengket, dan ya kalau sampai gosong kan pasti untuk masakan sendiri rasanya ya gosong ya, rasa gosong gitu, pahit. Jadi jangan sampai nempel di penggorengan dan gosong. Jadi usahakan jangan tinggalkan penggorengan saat proses pemasakan ini. Nah, tapi ini kan bisa kalian sendiri, aku diamkan beberapa saat karena memang butuh proses waktu pemasakan untuk bawangnya ya. Jadi yang penting kan posisi bawang merah bawang putih masuk itu minyak masih banyak, dan kalaupun kurang bisa kalian tambahkan seperti ini. Jadi jangan takut kebanyakan minyak, karena nanti meskipun banyak minyak dalam proses penyimpanan nggak masalah, minyaknya lebih banyak gitu daripada bumbunya, karena emang kita buat numis tentu butuh minyak juga kan, jadi nanti bisa untuk proses pemasakannya. Nah, ini bisa kalian jadi jangan lupa aduk-aduk terus. Nah, ini yang di samping-samping itu pokoknya jangan sampai lengket ke penggorengan ya, kalau lengket nanti pahit rasanya. Nah, ini sekarang kita masuk ke bumbu yang ketiga yaitu cabai. Cabai ini boleh pakai cabai merah keriting, boleh, ini yang aku pakai ini cabai merah keriting ya, biar rasanya itu beda dari tempat yang lain. Tapi kalian boleh juga pakai cabai yang besar.
Kenapa aku pakai keriting? Yang pertama kan memang karena rasanya beda. Yang kedua memang harga cabai merah keriting itu lebih murah daripada harga cabai merah yang besar. Jadi pokoknya bahan-bahannya ini tadi kalian chopper sampai tercampur. Nah, ini masuk bahan yang utama yaitu ebi. Ebi masuk ke bagian yang terakhir ya. Proses masaknya nggak terlalu lama karena emang ini kan udah dikeringkan, udah matang ya berarti ya. Maksudnya kan setengah matang, jadi nggak perlu masak sampai menghitam gitu. Nah, ini kan warnanya udah merah cantik sekali. Bahan-bahan sudah tercampur. Jadi buat kalian jangan ragu lagi, silahkan yang mau recook boleh buat persiapan tumis-tumisan dan nasi goreng di rumah. Buat yang masih, wah saya malas buatnya, boleh kalian langsung aja ke lokasi kita di nasi goreng angkringan Kang Pras. Lokasinya ada di Ngetak Ar kok Ar di Ngetak Sumbaragung Moyudan Sleman Yogyakarta. Dari mungkin kalau kalian bingung tadi ring road barat itu mana, itu ada di pokoknya Tugu Jogja kalian ke barat terus. Kalau sampai udah belah ring road nanti kalian lurus lagi sampai Pasar Godian, ke barat lagi nanti sampai ketemu lampu merah. Nah, kalau lurus lagi nanti kalian sampai ke Kali Progo. Nah, di lampu merah itu kalian belok kiri. Map aja angkringan Kang Pras sudah tertera di lokasi berada di kiri jalan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kebetulan ini bumbunya udah mulai memerah. Kalau dilihat ini warnanya cantik sekali ya. Sudah mau matang. Jadi perjumpaan kita sudahi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan share bila info tentang bumbu ini bermanfaat bagi kalian dan semoga bermanfaat buat yang lain juga. Jadi ilmunya jangan dipakai buat sendiri ya. Jadi mungkin kalau mau ada yang buat usaha juga ini bisa dipakai. Dan tambahan, mungkin sebelum kita berpisah, nanti pas proses pemasakan nasi gorengnya kita juga ada sedikit penambahan bumbu. Nanti saya buatkan videonya untuk proses pembuatan nasi goreng, mie goreng maupun magelangannya. Biar kalian tahu pokoknya memasukkan bumbunya itu seperti apa. Nanti akan aku usahain buat video pembuatan nasi gorengnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa balik lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.